banyak yang bilang ini baru kejadian pertama dalam sejarah premier ribut, dan di sini perlu kalian pahamin, saya tidak ribut ya. Saya diserang penyusup. Kalian boleh tahu siapa penyusup itu ya. Saya diem. Saya sebagai wanita di dalam premier film setan, dalam film siriknya Nikita Mirzani, saya cuma diem. Saya hanya diem ya. Saya diserang ya. Kalian tahu saya penyerang, kalian tahu Nikita Mirzani sekarang lagi bermasalah dengan siapa? Lagi masalah dengan siapa-siapa, para owner-owner ya. Jadi kalian paham ya. Iya bener banget, dia datang terus. Iya, dia nyerang saya dalam posisi itu. Video banyak ya, video banyak yang beredar, saya yang diserang dan saya dalam posisi diem. Dan kemarin badan saya sakit-sakit karena saya ditahan kuat sama para laki-laki yang gede-gede banget nahan saya, sampai badan saya 1 hari saya bener-bener saya nggak bangun, malam saya baru bangun, sakit banget badan saya diem, saya ditahan, saya nggak ngerti yang nahan saya siapa-siapa aja, saya yang didatang, saya yang diunjuk-unjuk, saya seorang wanita loh ya. Saya dibilang pansos, nggak masalah dibilang pansos, tapi jangan unjuk-unjuk muka saya depan umum. Di depan umum ya, malu juga ya. Semangat Bun Koko Hirocimot, pagi sayang, makasih. Malu juga gitu loh. Kita lagi, itu kan lagi seremoni ya, acara resmi. Mana situ ada pemain film sirik, produser film sirik, ada sutradara film sirik. Nikita Mirzani diwakili oleh Bang Fahmi. Bang Fahmi lagi kita baru cepika-cepiki, baru ngobrol, baru salaman. Di samping gue Bang Fahmi, gue kan sebenarnya malu banget ya. Jujur gue malu banget. Makanya ke situ baru aku mau ngomong mengenai tanggal 19 gimana, Nikita gimana gitu. Makanya kalau misalnya orang bilang baru kali ini dalam sejarah di gala premier ada berantem. Iya, kalian jangan salahkan saya. Kalian cari tahu jejak digitalnya siapa. Siapa penyusup satu itu. Dan kalian tahu nanti siapa penyusup satu itu. Dulu waktu ingat nggak kalian di tahun 2021 ya. Dia pernah ngata-ngatain suaminya Lesti. Dia pernah ngata-ngatain suaminya Lesti. Dia hina-hina tapi dia plesetkan namanya. Dan di saat itu Indra Tarigan sebagai sahabatnya dari Rizky Bilar, kita bikin LP dan saya saksinya. Dan dia pernah menyerang juga Bang Indra Tarigan. Kalian lihat deh di YouTubers. Dia pernah menyerang Bang Indra Tarigan dan situ saya membela karena saya tidak mau Bang Indra dan dia berantem. Saya tidak mau Bang Indra dan dia berantem. Situ saya maju untuk membela. Saya maju pertengahan dan di situ katanya dia waktu saya membela, tangannya dia tangannya dia kecakar sama kukunya saya katanya. Waktu itu. Dan itu saya bukan membela dan memusuhi dia. Saya nggak mengenal dia. Saya tidak pernah mengenal dia. Gitu loh. Tidak pernah saya mengenal dia. Satria yang di luar bikin onar Bun, hina bunda ada dalam. Iya Koko Hiro, betul. Itu kan video banyak ya, banyak yang beredar. Banyak video yang beredar. Bunda Dian, iya banyak video yang beredar itu, kalian bisa lihat ya. Sebenarnya saya nggak perlu ngomong, kalian bisa lihat dari video itu. Saya hanya membela diri saya. Saya mencoba dulu pertama saya anggun karena saya situ memakai baju adat ya. Yang atasannya saya memakai baju adat Jawa Tengah, kebaya kutu, dan di yang bawahannya saya memakai songket dari Sumatera. Saya pakai baju adat, saya pakai selempang adat. Selempang itu biar paham ya, itu jangan dibilang oh selempang ala-ala Miss Universe, bukan sayang ya. Berarti kelihatan kalian itu tolilnya. Kalau dibilang gue ala-ala Miss Universe kelihatan tolil. Itu adalah selendang adat dari Sumatera ya, yang saya pakai. Jadi yang bilang gak usah sok tahu ya, gak usah bilang oh sok-sok ala pakai selendang paling heboh gayanya, mau pakai selendang
kayak ala-ala universe. Tolil nggak sih? Ya, di situ kalian tahu siapa suruhan siapa penyusup itu, dan gue yakin dia nggak diundang. Karena apa? Dress code-nya aja udah beda. Yosu, Kak, laki-laki yang berantem kemarin siapa sih, Kak? Bikin emosi. Aku nggak kenal. Dan kalian tahu ternyata itu dia ada di dalam tim manajemennya Syahrul. Dia salah satu tim manajemennya Syahrul. Nah, paham ya? Ternyata dari balik si Syahrul masih bekerja. Aku nggak ngerti Syahrul apa siapa yang nyuruh itu orang untuk mengacak-ngacak gala premiernya Nikita Mirzani. Biar kelihatan mungkin ya, Nikita Mirzani kan ini kita acak-acak mungkin. Saya nggak ngerti, tapi nanti pasti akan dicari polela. Karena di sini saya akan kalau dapat pasalnya saya akan LP-in dia. Saya kemarin sudah koordinasi dengan bank pengacara Deolipa. Saya sudah berkoordinasi dengan Bang Deolipa, dan di situ ada pasal yang dia bisa kena di situ. Ada 2 pasal dia bisa kena. Jadi karena saya sudah dapat pasalnya, ya baru saya akan LP-in dia biar lain kali tidak terjadi lagi. Nggak bisa kayak gini depan umum loh. Enak banget. Jadi kapan nih kita keluar dari penjara, Kak? Kalian doain aja. Tanggal 19 nanti sidang. 19 nanti kan sidang ya. Kalian doain biar cepat segera keluar. Kalian doain bisa segera kumpul sama anak-anak. Setuju, Bun? Iya. Syahrul teman lo juga. Betul. Dulu teman gue. Ternyata dia ada di tim manajemennya Syahrul. Nah, kalian paham ya siapa ya? Siapa? Jadi yang dia ngaku-ngaku diundang, dia ngaku-ngaku pencintanya Nikmir, dan dia marah sama gue karena gue mantan musuhnya Nikmir. Kalau dia marah sama gue mantan musuhnya Nikmir dari dulu harusnya. Kenapa di gala premiernya filmnya Nikmir di Sirik ini dia muncul? Kenapa nggak dari dulu-dulu dia hajar gue sebelum gala premiernya Sirik? Apa tujuannya? Kalian bisa mikir ya, tujuannya apa? Mengacaukan gala premiernya Sirik supaya orang semakin membenci Nikita Mirzani. Jangan benar, Bunda, benar. Soalnya banyak yang pansos di kasus Niki. Betul, laporin, Bun. Iya, saya sudah dapat 2 pasal yang dia kena, yang dia hajar ke saya. Kena di situ harkat martabat saya sebagai wanita. Dia hajar di depan umum. Harkat martabat saya sebagai wanita dia hajar di depan umum. Morning, Bunda. Good day, morning sayang. Pagi. Bener, Bun. Marcus, iya, maju terus, Bun. Kami mendukungmu. Valentino, makasih. Pasalnya banyak, betul. Terus Good day paling tahu kok pasalnya apa aja deh. Beda ya dengan artis dulu, angkatan Nika Adila ya, iya sayang. Tremi, makasih. Di framing depan publik, ya, di depan publik saya di framing sedemikian rupa. Ya maaf ya kalau saya maaf banget kalau saya pakai power saya bisa. Sorry ya, sorry saya bicara agak sorry, maaf. Bukan saya mamer-mamer power ya, sorry. Kalau saya mau pakai power saya bisa. Tapi saya pikir ini receh, saya bisa menyelesaikan dengan diri saya sendiri. Dengan tangan saya sendiri saya bisa menyelesaikan. Kecuali saya tidak bisa menyelesaikan dengan tangan saya sendiri, baru saya masih bisa menyelesaikan dengan tangan saya sendiri. Karena saya sudah terbiasa sendiri. Dari 90, good day, mulut saya disuap, kalian nggak bisa. Saya sudah terbiasa menyelesaikan masalah dengan tangan saya sendiri. Saya akan selesaikan ke tangan saya sendiri, kecuali masalah pelik. Tapi dalam hidup saya belum pernah masalah pelik, insya Allah ya. Masalah pelik menyamperin saya. Jadi saya tidak perlu pakai poweran. Saya cukup dengan tangan saya sendiri. Karena di sini jelas dia melabrak pasal-pasal kehormatan saya sebagai wanita yang saya di situ memakai busana adat.
Saya bukan memakai pakaian sex toy atau pakaian apapun. Saya memakai busana adat. Di situ saya berdiri di banyak orang. Di mana gala premiernya Nikita Mirjani itu film sirik, di mana situ banyak perhatian orang. Di situ kehormatan saya sebagai wanita diserang. Ya, saya bisa menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Tidak perlu saya pakai power, tidak perlu. Saya dibiasakan hidup dengan sendiri, ya. Kecuali kepepet baru saya gunakan power. Kalau tidak, saya bisa pakai tangan saya sendiri. Saya tadi malam sudah koordinasi dengan Bang Deolipa. Saya sudah koordinasi, saya langsung cari Bang Deolipa karena saya meminta keadilan. Saya meminta keadilan. Saya di sana sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita yang saya mengenakan baju adat. Yang saya di situ adalah mendukung seorang ibu tunggal, seorang Nikita Mirjani yang tidak bisa mencari nafkah karena ada di dalam tahanan. Dan di situ saya mendukung Nikita Mirjani. Di situ film siriknya perdana tayang, gala premiernya. Saya mendukung karena saya paham Nikita Mirjani banyak anak-anak yang sekarang terlantar karena Nikita Mirjani di dalam. Anak-anak asuhnya, anak-anak yatimnya, termasuk anaknya sendiri 3. Di situ saya mencoba berdiri, tapi di situ kehormatan saya sebagai wanita diserang. Di situ saya sedih memang, tapi menurut saya harus bangkit. Sehari saya terpuruk tidur, iya. Saya demam, iya. Mata saya sampai sakit karena saya menangis, iya. Sekarang saya akan bangkit. Dari tadi malam saya dijemput teman saya, ada Brian, ada Johnny, ada Baby. Dijemput saya. Kalau saya nggak dijemput, saya mungkin masih belum bisa bangun. Saya dijemput, diantarkan ke rumah Bang Deolipa. Saya mencari keadilan buat diri saya sendiri. Yang paling parah framingnya Bunda di ranah publik. Iya, dia memframing saya, gitu loh. Saya dihajar di depan orang banyak, di mana itu adalah gala premier sekali dalam sejarahnya Nikita ini. Sejarah dalam Nikita lagi dalam tahanan premier filmnya. Situ saya dihajar. Kalian paham ya? Kecuali kalau yang hajar saya wanita, saya masih bisa. Oh, dia wanita. Yang menghajar saya jenis kelaminnya lelaki. Seorang wanita, seorang ibu diserang harga dirinya di depan orang banyak. Makasih, good day. Thank you sayang. Kenapa ada laporan? Iya, saya sudah koordinasi dengan Bang Deolipa tadi malam. Ya, banyak banget yang dia tabrak pasalnya di situ. Terlalu banyak dia menabrak pasal, ya. Orang suruhan penyusup, gue tahu. Nanti gue akan buktikan dia suruhannya siapa. Di saat dilapor nanti gue akan buktikan. Gue bisa sendiri. Gue sudah biasa menyelesaikan masalah gue sendiri. Gue nggak perlu backingan, gue nggak perlu poweran. Gue yang maju sendiri. Kecuali mentok, baru gue pakai power gue. Kalau belum mentok, gue masih sendiri kemana-mana ngacak. Tengah malam lo hujan-hujan, lo bayangin gue lagi demam, hujan-hujan. Gue kalau baking soda udah habis dia. Iya betul sayang. Hujan-hujan gue lagi sakit, lagi demam karena gue mencari keadilan untuk gue. Gue kejar Bang Deolipa lagi ada di Depok, gue kejar ke Depok. Kalian bayangin 3 jam saya di jalan mengejar. Di jalan saya 3 jam sakit, mata saya juga lagi denyut-denyut. Mata saya kemarin gak bisa buka, merah nih, masih merah nih sebelah nih. Ya. Saya kejar, saya tebas karena saya di sini mau mempertahankan harkat saya sebagai seorang wanita yang diserang sama seorang pria yang saya tidak pernah mengenal dia. Kecuali waktu dia dulu bermasalah sama Indra Tarigan, saya menjadi saksi. Saya udah ngomong dari awal, kalian bisa lihat dari awal ya. Saya tidak pernah mengenal dia, saya tidak berteman dengan dia, tapi saya tahu dia orang tim manajemennya Sahrul. Makasih, good day.